Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rosita Mubadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenankan kami dari kelompok 15 untuk mempresentasikan mengenai kerajaan-kerajaan Islam sebelum Belanda. Anggota kelompok Fauziah Nur Farakin dengan NIM 203200043, Vina Evi Hidayah dengan NIM 203200045, dan Francisca Priscilia Arina Putri dengan NIM 203200046. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini tepatnya terletak di pesisir timur Laut Aceh. Munculnya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam kurang lebih diperkirakan pada mulai awal atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan Malik al-Saleh sekitar tahun 1275, sekaligus sebagai raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai dan pendiri kerajaan tersebut. Berdasarkan hikayat Raja Pasai, disebutkan bahwasannya nama dari Malik al-Saleh sebelumnya yang menjadi raja adalah Merahsile atau Merahselu. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sultan Malikul Zahir. Sultan Malikul Zahir adalah seorang raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Sultan Malikul Zahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Kehidupan masyarakat Samudra Pasai sangat diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahnya pun berdasarkan ajaran Islam. Selama abad ke-13 hingga pada awal abad ke-16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai menjadi sentral perdagangan internasional, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor yang utama. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dan kemudian dikenal sebagai uang dirham. Mahmud Malik Zahir, pemimpin sekitar tahun 1346 sampai 1383, dan pada saat itulah kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu, kerajaan Samudra Pasai juga tampil sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Pada akhir abad ke-14, kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Hal ini disebabkan oleh 1. Adanya serangan kerajaan Siam dari Muang Thai tahun 1350, 2. Serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1400 dan berhasil menguasainya, 3. Serangan bangsa Portugis pada tahun 1521 dan berhasil menguasainya, dan yang terakhir adalah 4. Pada masa pemerintahan raja terakhir yang bernama Sultan Zainal Abidin, pada tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Islam Aceh. Kehidupan bidang ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Bahkan, pada abad ke-14, kerajaan Samudra Pasai tampil sebagai pusat perdagangan internasional di wilayah Indonesia bagian barat. Komoditi utamanya adalah lada, sutra, dan kapur barus. Kehidupan bidang sosial agama. Berita dari Ibnu Batutah, utusan Kesultanan Delhi India yang berkunjung ke Samudra Pasai, dikatakan bahwasannya kerajaan Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam dan penganut mazhab Syafi'i. Bahkan lebih lanjut, kerajaan Samudra Pasai tampil sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Berbagai bukti dapat dikemukakan sebagai berikut.
Pertama, adanya Pondok Pesantren Pasai sebagai pusat studi Islam di Nusantara. 2. Memiliki ahli hukum atau fikih yang datang dari Arab seperti Syarif Amir Asy'irazi dan Tajuddin Al-Asy-Fahani. 3. Tampilnya mubalik Samudra Pasai sebagai penyebar agama Islam di Nusantara seperti Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, Sayyid Abdurrahman yang menyebarkan agama Islam di Bangka Belitung, dan Syekh Said yang menyebarkan agama Islam di Patani, Malaysia, dan Muang Thai, Thailand, dan lain sebagainya. Kehidupan bidang budaya. Peninggalan kebudayaan yang penting dari Kerajaan Samudra Pasai antara lain: pertama, jirat makam Sultan Malik Al-Saleh yang diimpor dari Cambai, Gujarat, India. 2. Kitab sastra hikayat Raja-Raja Pasai tanpa pengarang. 3. Uang emas atau dinar sebagai alat tukar dalam perdagangan. 2. Kerajaan Aceh. Anas Mahmud berpendapat, sebagaimana yang dikutip dalam buku Badri Yatim, bahwa Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-15 di atas puing-puing Kerajaan Lamuri oleh Muzawwar Shah 1465 sampai 1497. Dialah orang yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awalnya, wilayah Kerajaan Aceh ini hanya mencakup wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar saja yang dipimpin oleh ayah dari Ali Mokhed Shah. Ketika Mokhed Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil dalam mempertegas kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Karena untuk menghambat pengaruh, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Maka, sejak saat itu Kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang sangat luas. Tak dasar kebesaran Kerajaan Aceh terdapat pada Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa pemerintahannya, wilayah yang menjadi kekuasaan Aceh Darussalam semakin lama semakin meluas sampai pada Bengkulu di pantai barat, seluruh pantai timur Sumatera, dan Tanah Batak. Di kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat, terutama dengan Gujarat, Arab, dan Turki. Puncak kekuasaan Kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam 1608 sampai 1637. Pada masa ini merupakan masa paling gemilang bagi Aceh, kekuasaan yang dimiliki oleh Kerajaan Aceh yang meluas dan terjadi penyebaran Islam hingga hampir terdapat di seluruh Sumatera. Ia berhasil menguasai lebih dari separuh Pulau Sumatera dan daerah Bengkulu sampai Minangkabau dan Jambi. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Aceh membangun Masjid Baitur Rahman, membangun rumah-rumah ibadah, serta lembaga-lembaga pengkajian Islam. Di sana tinggal juga para ulama tasawuf yang terkenal seperti Hamzah Wansuri, Syamsuddin Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf As-Sinkli. Sejak abad ke-18, Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, di antaranya: 1. Tidak ada pemimpin yang cakap sejak peninggalnya Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani. 2. Banyaknya daerah-daerah yang melepaskan diri seperti Johor dan lain sebagainya. 3. Perang saudara antara Aceh dan Minangkabau. 4. Mundurnya perdagangan sejak Malaka dikuasai Belanda tahun 1641. Kehidupan ekonomi dan sosial agama Kerajaan Aceh. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Aceh tampil sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan dalam bidang sosial agama, Kerajaan Aceh diatur berdasarkan hukum agama Islam. Sultan Iskandar Muda membuat kitab hukum yang disebut dengan Adat Mahkota Alam, yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan hukum Islam di Kerajaan Aceh. Atas dasar itulah maka Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah.
Kehidupan bidang budaya. Peninggalan dalam bidang budaya yang terpenting diantaranya adalah: pertama, pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman oleh Sultan Iskandar Muda dan Masjid Baitul Masjid oleh Sultan Iskandar Thani. 2. Sastra berkembang pesat. Tokoh-tokohnya antara lain Hamzah Fansuri, pengarang kitab suluk. Karyanya diantaranya syair perahu, syair burung pingai, syair burung pungguk, syair dagang, dan lain-lain. Syamsuddin Al-Sumatrani atau Syamsuddin Pasai, pengarang kitab suluk. Karyanya diantaranya Mirat al-Mu'minin, Mirat al-Iman, dan lain-lain. Nuruddin Ar-Raniri, karyanya diantaranya Akbar al-Akhirat atau kabar dari akhirat, Sirat al-Mustaqim, jalan yang lurus, dan Bustanus Salatin atau taman-taman raja, dan lain-lain. Tampilnya pemikir Aceh yang bernama Abdur Rauf atau Syekh Kuala yang membuat tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. 3. Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau, yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Namun sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Syekh Abdur Rauf Singkil atau Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Raja Islam yang pertama dalam tambu adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal adalah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Islam juga membawa pengaruh pada sistem pemerintahan kerajaan Pagaruyung dengan ditambahnya unsur pemerintahan seperti Tuan Kadi dan beberapa istilah lain yang berhubungan dengan Islam. Penamaan nagari Sumpur Kudus yang mengandung kata kudus yang berasal dari kata kudus atau suci sebagai tempat kedudukan rajo ibadat, dan limo kaum yang mengandung kata kaum jelas merupakan pengaruh dari bahasa Arab atau Islam. Selain itu, dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, kati atau khatib, bila atau bilal, dan malin atau mu'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Evi Hidayah dengan NIM 203200045 kelas PGMI B. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Islam di Jawa dan Kerajaan Islam Maluku Utara. B. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478. Dengan dukungan dari para adipati, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panadagama. Sejak saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa, seperti ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerjasama antara ulama dan umara atau penguasa. Di antara ketiga Raja Demak, Sultan Trenggalala yang berhasil mengantarkan Kesultanan Demak ke masa jayanya. Pada masa Trenggalala, daerah kekuasaan Demak meliputi seluruh Jawa serta sebagian besar pulau-pulau lainnya. Pada tahun 1547, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga mengadakan pertemuan untuk membahas ketegangan antara Demak dan Jepang. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh para ulama ini
tidak berhasil. Arya Penangsang berhasil membunuh seluruh keluarga Sultan Trenggana kecuali Ratu Kalinyamat yang berhasil selamat dan meminta bantuan Hadiwijaya. Ternyata Arya Penangsang telah mendengar berita tersebut bahwa Hadiwijaya berniat untuk membantu keluarga Sultan Trenggana karena Hadiwijaya merupakan anak menantu dari Sultan Trenggana. Dengan kabar tersebut, Arya Penangsang berusaha segera menyingkirkan Hadiwijaya. Namun usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Hal ini membuat Hadiwijaya marah dan kemudian membuka sayembara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah di Mentau dan Pati. Sayembara diadakan karena Arya Penangsang ingin membunuhnya dan sekaligus memenuhi keinginan Ratu Kalinyamat. Ki Ageng Pamanahan serta Ki Ageng Panjawi, Juru Mentani dan Raden Bagus mengikuti sayembara untuk memenuhi Arya Penangsang tersebut dan kemudian menyusun strategi. Pada tahun 1549, Arya Penangsang wafat dalam pertempuran. Rencana yang dijalankan oleh Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Panjawi, Juru Mentani dan Raden Bagus berhasil dilaksanakan dengan baik. Karena keberhasilan tersebut, Hadiwijaya memberikan imbalan yang setimpal pada mereka. Sayembara yang dilaksanakan Hadiwijaya sukses meredakan pergolakan politik yang terjadi di Kesultanan Demak. Wafatnya Arya Penangsang ini sekaligus mengakhiri kekuasaan Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang pada abad ke-16 Masehi merupakan tanda berakhirnya kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa, yang kemudian bergeser masuk ke daerah pedalaman dengan corak agraris. Ketika berbicara mengenai kerajaan ini, maka erat kaitannya dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Di akhir kekuasaan Kerajaan Demak terjadi peperangan antara Arya Penangsang dan Joko Tingkir atau menantu Sultan Trenggono. Peperangan ini terjadi pada tahun 1546 Masehi, ketika Sultan Demak telah meninggal dunia. Pada awal berdirinya, wilayah kekuasaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena setelah kematian Sultan Trenggana, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Namun pada tanggal 1568 Masehi, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Maka secara sah Kerajaan Pajang telah berdiri. Selanjutnya, Kerajaan Pajang mulai melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, meliputi juga wilayah Jawa Timur. Perkembangan Kerajaan Mataram Islam sejak awal berdirinya dari Kota Gede sampai dengan masa menjelang keruntuhannya di Keraton Pleret telah mengalami pasang surut sesuai eranya masing-masing. Amangkurat Agung I adalah Raja Mataram yang diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Sultan Agung dan menjadi gelar Susuhunan ing Alaga ketika dinobatkan secara resmi pada tahun 1646. Ia bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung. Pada tahun 1647, ibu kota Mataram dipindah dari Karta ke Pleret. Pada masa pemerintahan Amangkurat Agung telah mengalami tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dipimpin Trunojoyo telah memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret. Raja Amangkurat Agung I terpaksa harus melarikan diri minta perlindungan pada VOC. Akhirnya Raja Amangkurat Agung meninggal dunia dalam pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota dengan memakai gelar Amangkurat II dan diterima oleh bangsawan Jawa di Tegal atau kampung halaman neneknya. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 Masehi. Syarif Hidayatullah yang naik ke punggung kekuasaan dengan gelar Tumanggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Muhammad Syarif Abdullah disambut oleh para wali tanah Jawa dengan memberi gelar Penatagama Rasul di tanah Sunda atau ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Jadi Purba Panatagama. Awalnya Allah Kutubit zaman Khalifatul Rasulullah sudah memberikan indikasi dari awal bahwa dia seorang pemimpin yang istimewa. Lewat berbagai langkah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang sehingga Kesultanan Cirebon tumbuh menjadi negara yang kuat. Kesultanan Cirebon menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lainnya. Adapun setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, secara perlahan Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran, bahkan keruntuhan. Namun demikian, nama Sultan Gunung Jati masih dihormati dan diidolakan sampai zaman sekarang. Kerajaan Islam Maluku Utara masa kejayaan dan kemunduran. Kesultanan Ternate.
Masyhur Mulamo adalah Raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Sekalipun di berbagai literatur disebut bahwa ia adalah putra Ja'far Shadiq, tidak ada keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia beragama Islam. Begitupun dengan beberapa raja penerusnya, diantaranya yakni Kaicil Yamin, Kaicil Ciale Kamalu, Kaicil Ngaralamu, Patsyaratna Malamo, Sida Arif Malamo. Pasca Sida Arif Malamo, kepemimpinan Ternate dilanjutkan oleh Bayanullah tahun 1350 sampai 1375 dan marhum tahun 1465 sampai 1489 Masehi. Marhum adalah kolono Ternate yang pertama kali masuk Islam setelah mendapat seruah dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan Giri, yaitu Datu Maulana Husain yang datang ke Ternate pada tahun 1468 Masehi. Dalam sejarah Nusantara, penguasa dari Kesultanan Ternate pada abad ke-16 seperti Sultan Khairun dan Sultan Babullah dapat disejarkan dengan para penguasa besar daerah lain di Nusantara seperti Sultan Trenggana di Kesultanan Demak, Fatahillah di Kesultanan Banten, Sultan Alauddin di Aceh, dan Sultan Abdul Jalil di Johor. Kesultanan Ternate juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara. Pada waktu itu, guru-guru agama banyak yang didatangkan dari Mekah dan telah menjalin erat dengan kerajaan Islam lain, terutama dengan Demak, Banten, dan Melayu. Kesultanan Tidore. Berdasarkan silsilah raja pertamanya, Sahajati merupakan saudara masyhur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Ja'far Shadiq. Sebagaimana masyhur Malamo, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati menganut agama Islam. Berbagai sumber justru menyebutkan bahwa Raja Siriyati atau Ciriyati lah yang pertama kali masuk Islam, sedangkan pendahulunya secara turun-temurun menganut kepercayaan yang dikenal dengan Syamman, yaitu memuja roh-roh leluhur nenek moyang mereka. Raja Ciriyati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses Islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya sebagai Sultan Tidore digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Mansur tahun 1512 sampai 1526. Pada masa ini, Tidore kedatangan orang Spanyol dan diterima oleh Sultan Mansur. Kerajaan Bacan. Raja pertama Bacan menurut Hikayat Bacan adalah Said Muhammad Baku atau Said Husain yang berkuasa di Gunung Makian dengan gelar Maharaja yang bertahta Kerajaan Maluku Astana Bacan, negeri Kemala Beci Limau Tulik. Raja pertama ini berkuasa selama 10 tahun dan meninggal di Makian pada 1343 bertakhta di Kesultanan Bacan. Maulana Sida Hasan dengan bekerja sama dengan Tidore, Sida Hasan berhasil merebut kembali Pulau Makian dan beberapa desa di sekitar Pulau Bacan dari tangan Raja Ternate Tutu Mulamo. Ketika Portugis tiba di Maluku sekitar tahun 1512, Bacan merupakan satu dari 4 kerajaan besar yang ada di Maluku. Dalam sejarah Kesultanan Maluku, Bacan merupakan salah satu kesultanan yang berukuran heterogen. Sejak evakuasi kesultanan ini dari Makian, penduduk Bacan terdiri atas beberapa suku, terutama suku Makian, Galera, dan Tobido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nur Farakin dengan NIM 203200043 dari PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di daerah Sulawesi dan hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Ada 3 kerajaan tumbuh di Sulawesi pada periode awal Islam, yakni Goa Talo, Boni, dan Wajo. Penerimaan Islam Raja Goa dan Talo seperti termuat dalam Lontara, terjadi pada malam Jumat 9 Jumadil Awal atau 22 September yang ditandai dengan kedatangan 3 orang datuk atau Datuk Talua dari Makassar atau Datuk Telue dari Bugis. Mereka berasal dari kota tengah Minangkabau. Orang yang pertama yang menerima Islam adalah
Mangkubumi, kerajaan Goa yang juga menjabat sebagai Raja Talo bernama Imalingkang Daeng Mangyori. Kehidupan ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, Kesultanan Makassar yang letaknya strategis di tengah-tengah jalur perdagangan nasional mengakibatkan Makassar tampil sebagai kerajaan maritim. Yang kedua, dalam bidang agama, Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan yang disebarkan oleh Mubalik, 3 orang bersaudara, dan ketiga Mubalik tersebut berhasil mengislamkan raja-raja di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, kehidupan kerajaan Makassar berpedoman pada Latoa, yaitu kitab undang-undang. Yang terakhir, dalam bidang budaya terdapat beberapa peninggalan, yaitu pembangunan Masjid Katangga, terdapat kitab tentang hukum laut, terdapat kitab sastra Patriolonga Ritugowaya. Sebagai kerajaan maritim, Makassar terkenal pula dengan produk perahunya. Selanjutnya membahas tentang hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Maka menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini, ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana. Hubungan antara politik dan keagamaan atau politik dan Islam, dengan kata lain, politik dalam Islam yang berarti ada negara dan pemerintahan dalam Islam.